kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, dengarkan firman Tuhan, membantu kita, memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita, yaitu dari Hagai 2, ayat 7 di bahasa Batak, tetapi ayat 8 dalam bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya akan bacakan mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak, dan kepunyaankulah emas, demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberikan damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam ilmu agama dikatakan pada saatnya nanti, ketika akhir dunia ini sudah dekat, akhir zaman sudah mendekat, hanya ada satu agama yang tinggal, dan hanya satu kepercayaan yang bertahan, dan tentu hanya satu Tuhan yang disembah. Untuk menanti-nantikan itu tentu orang percaya akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Demikian juga dengan umat Israel. Ketika Israel dalam kemegahannya, mereka lupa akan Tuhan dan mereka mengagungkan bait sucinya. Tetapi kemudian bait suci itu juga dirubuhkan dan orang-orang Israel ditawan dan dibuang dari negeri asal mereka. Tetapi kemudian ada pemulihan yang dijanjikan Tuhan, bahwa kemegahan bait suci yang pertama, dan itu akan melebihi kemegahan bait suci yang pertama, bait suci yang akan dibangun oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, di sana dikatakan Tuhan akan mengguncangkan bumi, mengguncangkan bangsa-bangsa, maka seluruh perak dan emas akan kemudian dibawa ke rumah Allah, mengalir dan datang ke bait suci tersebut. Dan kemegahan bait suci yang kedua itu adalah ketika firman Tuhan diberikan di sana. Bagaimana dengan bait suci kita sekarang ini? Apakah masih ada kemegahan? Supaya bait suci dan peribadahan kita megah adalah bila firman Tuhan menjadi pusat pemberitaan di sana. Maka di bait suci yang megah itu, kita bukan mencari kepuasan diri, bukan mencari kesenangan kita, bukan keinginan kita yang mau diwujudkan di sana, tapi ketika firman Tuhan diperdengarkan. Dan kemegahan daripada bait suci itu adalah ketika di dalam bait suci itu damai sejahtera diberikan oleh Tuhan. Maka orang yang datang ke bait suci harus mengukur kebenaran dengan firman Tuhan. Orang yang datang ke bait suci adalah orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan dan kemudian berangkat membawa damai sejahtera itu di dalam kehidupan keseharian. Orang yang telah diperdamaikan dengan Tuhan akan dimampukan berdamai dengan sesamanya, berdamai dengan dirinya sendiri. Di sanalah kemegahan Tuhan itu kemudian akan kekal sampai selama-lamanya. Sebab kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita karena Roh Kudus. Selamat bermegah membangun bait suci. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci Allah? Maka biarlah di dalam diri kita hidup firman Tuhan. Dan biarlah setiap pribadi kita menjadi pembawa damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan membangun bait suci dengan megah. Walau temboknya dirubuhkan, tetapi Tuhan membangunnya dalam 3 hari. Dan setiap orang percaya adalah bait suci Allah. Maka mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam firman-Mu dan menjadi pembawa damai sejahtera. Karena di sanalah kemegahan bait suci itu nyata di dunia dan akan disempurnakan pada kedatangan Kristus kedua kali. Inilah doa kami, kiranya Tuhan sempurnakan dan kabulkan di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.